membahas beberapa kabar gembira Bapak Ibu. Beberapa kabar gembira. Informasi ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman guru yang sertifikasi atau rekan-rekan Bapak Ibu, rekan-rekan guru yang lain yang juga berstatus sertifikasi Bapak Ibu. Ada dua informasi penting dari kelebihan seorang guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dalam hal ini. Ini akan kami tampilkan dan juga penyampaian langsung dari Pak Menteri Pendidikan supaya lebih valid informasinya. Yang pertama adalah guru sertifikasi itu otomatis dapat poin 100. Ya, poin 100 di kompetensi teknis ya. Ini perlu diperjelas di sini. Di poin 100 ini di kompetensi teknis Bapak Ibu. Teknis. Ya maaf tulisannya kurang rapi karena kami pakai mouse menulis. Jadi poin 100 ini perlu dipahami di kompetensi teknis saja Bapak Ibu. Karena dalam seleksi P3K itu ada kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan wawancara. Ada 4 item yang menjadi jenis tesnya. Nah, khusus di kompetensi teknis yang menguji tentang pedagogi dan mata pelajarannya Bapak Ibu sekalian itu otomatis 100, dan kompetensi teknis ini yang paling tinggi bobot poinnya seperti itu. Nah, tapi Bapak Ibu perlu pahami di kompetensi manajerial dan sosiokultural dan wawancara itu Bapak Ibu harus tetap fokus untuk sampai ke passing grade-nya atau standar nilainya seperti itu. Nah, ini kelebihan yang pertama, kabar gembira pertama untuk teman-teman status sertifikasi. Ini sudah disampaikan langsung oleh Pak Menteri. Kami akan putarkan penyampaian dari beliau. Silakan Bapak Ibu menyimak. Bagi peserta yang sudah mendapatkan sertifikasi guru, dia mendapatkan nilai penuh dan komponen tes kompetensi teknisnya ya. Jadinya itu saja yang dia secara otomatis dapat 100% untuk kompon, tapi dia masih harus lulus passing grade untuk manajemen dan wawancara. Jadi Bapak Ibu, ini adalah upaya Kemendikbud untuk menjawab baik permintaan dari Komisi 10, baik juga dari aspek pedagogi dan aspek mutu pendidikan secara filosofis masih matching untuk melindungi kualitas pendidikan guru kita Bapak Ibu. Jadi ini adalah yang bisa kita tawarkan, dan terima kasih teman-teman di Kemendikbud yang sudah dengan susah payah bernegosiasi dengan berbagai kementerian lainnya, terutama Pan-RB untuk bisa mendukung kita untuk melakukan kebijakan afirmasi. Ya, kelebihan yang kedua adalah guru sertifikasi yang lulus P3K itu ya tetap dapat tunjangan profesi. Ini salah ketik ini. Dapat tunjangan profesi guru. Artinya tunjangan sertifikasinya itu tetap berjalan Bapak Ibu, karena saat ini banyak beredar kabar bahwa berita bahwa TPG akan di-stop jika lolos P3K. Itu tidak benar Bapak Ibu. Isu yang beredar bahwasanya ketika lolos P3K maka tunjangan sertifikasi diputus itu tidak benar. Karena tunjangan sertifikasi ini menjadi hak ya untuk ASN. Jangankan P3K honorer saja itu bisa dapat tunjangan sertifikasi ya. Sementara apalagi P3K yang jelas-jelas menjadi ASN, salah satu dari ASN selain PNS seperti itu. Jadi ini kabar baiknya, TPG akan tetap berjalan. Adapun besarannya ketika P3K ini tentu kita masih menunggu regulasi dari pemerintah dalam hal ini Kemdikbud terkait bagaimana besarannya nanti. Apakah nanti sesuai dengan gaji pokok P3K itu seperti PNS? PNS itu kan satu kali gaji pokoknya, GP, gaji pokok. Untuk P3K dalam sepemahaman setahu kami ya, yang kami radar belum ada aturan yang menjelaskan tentang besaran tunjangan P3K. Mungkin karena ini adalah kebijakan baru, P3K ini baru beberapa tahun terakhir, sehingga baru tahun ini ada perekrutan besar-besaran. Nah, tentu sebentar lagi, tidak lama lagi kita akan menunggu aturan dari pemerintah atau paling tidak penjelasan ya, seperti apa tunjangan profesi dari guru P3K, apakah tetap 1.500.000 per bulan atau nanti menyesuaikan ke gaji pokok seperti PNS, seperti itu. Tapi yang pasti Bapak Ibu perlu mengetahui TPG itu akan tetap berjalan, kecuali bagi guru yang statusnya impassing ya. Tentu ketika lolos P3K maka status impassingnya kan hilang, itu kan berganti menjadi status P3K. Tapi tidak usah khawatir karena
Justru secara status ya, Bapak Ibu lebih kuat posisinya karena bukan lagi sebagai honorer impasin tapi langsung menjadi ASN P3K. Seperti itu. Ya, demikianlah informasi yang kami share untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal lagi, poin yang penting di atas ini, ujian seleksi pertama, yaitu ingat tadi saya bilang yang pertama kan ada 3 tes tahun ini. Di bulan Agustus adalah tes yang pertama, ya. Untuk yang pertama itu hanya untuk guru honorer di dalam sekolah negeri masing-masing. Jangan lupa ya, tes seleksi P3K ini adalah untuk memposisikan guru di dalam sekolah negeri. Jadinya kenapa kita membilang guru honorer yang sedang kerja di sekolah negeri duluan? Karena mereka sudah lokasinya di situ. Mereka sudah lokasinya di situ. Jadi mereka diberikan ronde pertama di bulan Agustus, lalu sisanya boleh bergabung di 2 ronde berikutnya. Ujian seleksi kedua dan 3 terbuka semua honorer. Jadinya kita pastikan kita prioritaskan karena kami juga mendapat banyak masukan. Loh, guru-guru yang sudah ada di sekolah itu harusnya yang mendapat prioritas dulu gitu sebelum guru dari misalnya lulusan PPG dan yang baru. Ini banyak sekali yang sudah melakukan komplain baik ke Komisi 10 maupun ke kita. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi sequencingnya aja. Yang pertama mengambil tes, baru tes kedua, ketiga dibuka. Nah, kabar gembira bagi peserta yang sudah memiliki sertifikasi guru. Ya. Jadi, tes kompetensi ini, tes seleksi guru P3K ini ada beberapa komponennya Bapak Ibu. Ada komponen teknis, ada komponen manajerial, sosiokultural, dan ada komponen wawancara atau esai tertulis yang dikirim. Nah, bagi peserta yang sudah mendapatkan sertifikasi guru, dia mendapatkan nilai penuh dan komponen tes kompetensi teknisnya, ya. Jadinya itu saja yang dia secara otomatis dapat 100% untuk komponen. Tapi dia masih harus lulus passing grade untuk manajemen dan wawancara. Jadi Bapak Ibu, ini adalah upaya Kemendikbud untuk menjawab baik permintaan dari Komisi 10, baik juga dari aspek pedagogi dan aspek mutu pendidikan secara filosofis masih matching untuk melindungi kualitas pendidikan guru kita, Bapak Ibu. Jadi ini adalah yang bisa kita tawarkan, dan terima kasih teman-teman di Kemendikbud yang sudah dengan susah payah bernegosiasi dengan berbagai kementerian lainnya, terutama PAN-RB, untuk bisa mendukung kita untuk melakukan kebijakan afirmasi ini. Jadi itu kira-kira Bapak Ibu mengenai program afirmasi P3K. Dan jadi poin yang pertama tadi saya ulang sedikit. Poin yang pertama adalah kita tidak akan mungkin mendapatkan kapasitas 1 juta guru ini kalau tidak ada minimum tesnya, karena itu adalah kondisi permintaannya. Kedua, angka 500.000 adalah angka historis untuk formasi ASN guru yang dalam 10 tahun terakhir ini belum sempat kita tercapai sebesar ini. Jadi itu juga patut kita rayakan. Ketiga adalah isunya lebih mendalam daripada sosialisasi, bukan hanya sosialisasi, tapi kepercayaan daerah bahwa pemerintah pusat akan benar-benar menalangi biaya ini, dan itu ya kerja keras kita. Itu membutuhkan waktu dan pendekatan. Dan yang keempat adalah bahwa walaupun 500.000 itu pun saya rasa kalau kita mengasumsi semua guru honorer mengambil tes, berapa persentase yang masuk, saya rasa akan masuk. Tapi pun kalau tidak masuk, yang lebih lulus di atas itu, mereka akan secara otomatis bisa menggunakan angka itu untuk formasi pada saat formasi daerah mereka terbuka tahun berikutnya. Dan di bulan Agustus disitulah kita akan melengkapi jumlah formasi untuk yang tahun berikutnya. Jadi kami akan terus bekerja keras. Dan tentunya kabar yang terakhir adalah untuk menjawab apresiasi pemerintah pusat terhadap pengalaman dan dedikasi, di mana itu ada nilainya untuk mutu. Kita memberikan afirmasi 15% bonus poin kepada yang umurnya 40 ke atas, ya, dan juga untuk penyandang disabilitas. Baik, itu mungkin topik yang terbesar. Untuk topik berikutnya saya akan secepat mungkin membahas beberapa kabar gembira Bapak Ibu. Beberapa kabar gembira dari yang beberapa sudah diumumkan, tapi juga ini harapan kami juga bisa bantu disosialisasikan di masing-masing dapil.